Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hidayah. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat sehat, panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali di kajian kita pada pagi hari ini. Sallallahu wasallamu, semoga senantiasa tetap tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran yakni Islam wal iman seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin di bulan lalu kita membaca tentang hukum yang berkaitan dengan akal, arti hukum secara akal. Ya, hukum secara akal itu dibagi tiga. Ada hukum wajib, ada mustahil, ada jaiz. Artinya ini pembagian hukum menurut logika akal. Apa itu wajib? Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ya, jadi kan kita kemarin sempat membahas yang dikatakan wajib itu adalah mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam pikiran kita adamuhu, tentang tidak adanya perkara. Ya, jadi memang kalau secara logika itu pasti wajib ada. Nah, itu namanya wajib. Jadi sesuatu yang memang harus ada dan gak mungkin tidak ada, itu namanya hukum akal, secara hukum wajib secara akal. Ya, sebagaimana kita contohkan dulu kan sebelum kita masuk kepada masalah kajian sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat Allah. Ya, ini ketika kita membahas secara akal malayut tasawwurul akli adamu itu, ya seperti kita mengatakan Allah itu kan wajib wujud, ya kan wujud kan wajib adanya wujudnya Allah. Ya, jadi mustahil kalau dikatakan Allah tidak ada. Jadi akal itu tidak bisa mencerna kalau dikatakan Allah tidak ada. Kenapa begitu? Lawang ini ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada alam. Siapa yang menciptakan? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau hukum mustahil itu mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Kalau namanya mustahil itu dalam logika kita itu enggak mungkin itu terjadi. Enggak mungkin itu ada, itu namanya mustahil. Ketika kita logika kita memberontak, tidak percaya itu ada, itu namanya mustahil. Ya kan biasa ya, kita suka nonton film parpol itu kan dulu kasih terus bilang mustahil, mustahil dan mustahil. Atau kita yang dulu tahu suka nonton bapak-bapak suka nonton Sri Mulyani, mustahil dan mustahil. Itu adalah ungkapan untuk sesuatu yang secara logika itu gak mungkin. Nah, itu namanya mustahil. Mustahil lah kalau dikatakan Allah Ta'ala itu
ketika kita menolak seperti itu, artinya itu hukum-hukum akal yang seperti itu namanya mustahil. Artinya sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam logika kita kalau sesuatu itu ada, ya itu mustahil namanya. Atau yang ketiga, hukum akal itu adalah jaiz, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja itu ma yasihu fil akli wujuduhu aw adamuhu. Sesuatu yang dalam akal kita, logika kita, nalar kita mengatakan oh itu bisa aja, bisa juga, bisa tidak. Ada orang ngaku saya sudah nggak makan 1 minggu, itu ya logika nerima gitu. Meskipun ya 1-2 orang aja yang seperti itu kan, tapi akal menerima. Kalau ada orang mengatakan saya sudah nggak makan 1 minggu, bisa aja. Yang penting dia minum air, karena kekuatan tubuh itu kan dari air. Masalah nggak makan tuh bisa aja. Bahkan ada orang yang sampai 1 bulan. Kalau zaman dulu tuh kayak apa, orang-orang yang ahli-ahli khalwat itu selama 40 hari 40 malam hanya makan pisang 1 separuh, kayak pisang apa itu, pisang susu begitu. Itu seberapa besar terus? Masih dibagi 2, pagi, sahur, maghrib, buka puasa, ya gitu. 1 bulan kan gak makan nasi, gak makan apa itu, cuma makan itu aja. Ya bisa, logika. Itu logika. Artinya logika kita menerima kalau ada orang mengatakan seperti itu. Gak menerima juga gak apa-apa juga gitu. Ketika itu boleh-boleh saja. Itu namanya hukum jaiz. Ketika para nabi dikatakan sakit, ya masuk akal. Kalau sakit sifatnya manusia kan begitu. Nabi bukan malaikat, nabi bukan Tuhan. Ketika sifat itu ada, sifat bangsa manusia yang tidak lumrah bagi seorang nabi itu sakit, menikah, punya istri, punya anak, itu kan sudah wajar, boleh-boleh aja. Ada, yaitu namanya hukum jaiz. Nah, hukum itu apa? Hukum itu adalah ifbatu amrin aw nafyihi, menetapkan suatu perkara atau meniadakan perkara itu. Itu ketetapan namanya. Yang menetapkan, jadi hukum itu menetapkan sesuatu atau meniadakan. Yang dikatakan hukum itu menetapkan sesuatu atau meniadakan. Nah, itu hukum. Sedangkan wal hakimu bidzalika, yang memutuskan hukum itu siapa? Jadi yang memutuskan hukum itu siapa? Maka di sini jawabannya imma asy-syar'u awil 'adatu awil aqlu. Jadi hukum itu yang menetapkan ada kalanya itu syariat, ada kalanya adat, ada kalanya akal. Jadi nanti hukum itu terbagi. Jadi yang menghakimi, yang memutuskan itu nanti ada 3 macam. Hukum syara, hukum adat, hukum akal. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, memang beliau menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah hukum-hukum ini. Biar mungkin paham nanti alurnya, biar masuk ketika dikatakan Allah itu wajib ada. Kenapa harus wajib ada? Ya karena itu sifatnya wajib, mustahil Allah tidak ada. Allah itu dikatakan lemah, ya mustahil kalau itu lemah itu menjadi sifatnya Allah. Nah itu dari situ, dari awalnya. Nah, yang menjadi pemutus hukum kan disebutkan tadi, hukum itu menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Nah, yang menetapkan itu ada kalanya syariat, ada kalanya adat, kebiasaan lumrah di masyarakat, ada kalanya itu hukum akal. Makanya di sini terbagi menjadi 3, yaitu syar'iyyin wa 'adiyyin wa aqliyyin. Jadi ada hukum syara, ada hukum adat,
ada hukum akal. Lalu apa hukum syara itu? Nah, kita masuk kepada hukum syara. Hukum syara itu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, baik itu bitolabi awil ibahah awil wadami. Jadi katanya musannif, hukum syara itu adalah khitabullah, perintah Allah yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah kena taklif. Artinya orang-orang yang sudah kena hukum wajib dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu mukallaf namanya. Jadi orang mukallaf itu adalah orang yang sudah mendapat taklif, wajib melaksanakan perintah Allah dan sudah menjauhi larangannya. Tanda-tanda orang mukallaf itu sudah pinter, sudah pandai dan sebagainya. Makanya ketika Rasulullah itu ngasih penjelasan kepada kita mengenai tentang mendidik anak, kalau sudah umur 7 tahun maka ajarkan mereka tentang bagaimana caranya ibadah, sholat, hukum-hukum yang wajib, dan ajarkan kepada mereka itu tentang hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, ketika sudah umur 10 tahun maka wajib diberi hukuman atau dipukul asalkan tidak melukai tubuhnya ketika dia lalai menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah umur 10 tahun lebih kok enggak sholat, sudah kita kasih tahu, maka orang tua boleh mukul, orang tua boleh kasih punishment. Nah, kenapa? Karena nanti ketika dia sudah balik, biar terbiasa. Ketika sudah balik dia sudah biasa melaksanakan kewajiban. Kenapa? Karena dia sudah balik, dia sudah mukallaf. Artinya dia ibadah itu, ketika dia ibadah yang untuk dia, ketika dia bermaksiat kepada Allah, ya kembalinya kepada dia sendiri. Begitu. Kalau masih belum mukallaf, masih anak kecil, ketika dia puasa, ketika dia sholat, yang mendapat pahala itu orang tuanya. Nah, itu ya. Makanya di sini yang dikatakan hukum syariat itu adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah kena taklif. Baik itu perintah tentang mengerjakan sesuatu, bitalab, melakukan sesuatu, atau wil ibahah atau perintah yang sifat-sifatnya mubah, au wil wada'i lahuma atau sifat-sifat yang menjadi sebab ditetapkannya kepada sifat wajib melakukan itu, awil ibahah atau yang sifat ibahah. Makanya ketika beliau musannif ini mengatakan hukum hitabullah, hitabullah itu hitabnya Allah, perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, itu nanti masuk kepada tentang masalah wajib, haram, makruh, hukum 5 itu. Iya. Fadakhala fi qaulina fit talabi arba'atun. Jadi ketika perintah Allah itu berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berkaitan dengan perintah untuk melakukan sesuatu, awil ibahah atau ibahah hal-hal yang dimubahkan, awil wadila atau hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab dari ketetapan untuk menetapkan kedua perintah tolak atau perintah ibahah itu. Nah, ketika berkaitan dengan masalah tolak
atau perintah untuk melakukan sesuatu, maka di situ nanti ada 4 hukum yang berkaitan. Apa? Yang pertama adalah ijab, hukum wajib. Jadi ketika berkaitan dengan masalah perintah harus mengerjakan sesuatu, maka itu nanti berkaitan dengan satu hukum wajib. Apa hukum wajib itu? Tolabul fi'li tolaban jaziman. Perintah untuk melakukan sesuatu dengan perintah yang menjadi sebuah keharusan. Jadi melakukan sesuatu yang menjadi keharusan. Tolab itu permintaan atau perintah. Kal imani billahi wa bi rusulihi wa qawaidil islami wa nahwihima. Jadi seperti perintah iman kepada Allah, wa bi rusulihi, dan juga iman kepada para utusan Allah, wa qawaidil islami, dan seperti fondasi-fondasi agama Islam yang 5 itu. Apa ya fondasi Islam yang 5? Syahadat, sholat, puasa, haji, dan bayar zakat ya. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Apa yang kelima lupa saya? Bunyan Islam ala khamsatu arkanin fihi syahadatu an la ilaha syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu qawaidul Islam ala khamsi. Ya, kaidah pokok dasar Islam yang 5 itu. Maka bagaimana yang 5 ini wajib? Kan Pak? Jadi memang harus dikerjakan. Tolaban jaziman, permintaan dari Allah atau ketetapan dari Allah atau perintah dari Allah yang menjadi sebuah keharusan untuk dikerjakan, itu namanya wajib. Iman kepada Allah, wajib kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Bahkan kalau kita tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul, berarti kita termasuk orang yang kebalikan dari orang mukmin. Apa orang mukmin? Kebalikan mukmin berarti kafir, kan begitu. Jadi pertama yang berkaitan dengan masalah perintah tadi, perintah atau permintaan atau ketetapan atau perintah, maka yang pertama adalah masalah hukum wajib. Yang kedua dari masalah tolab itu hukum sunnah, dan hukum sunnah. Apa itu hukum sunnah? Tolabul fi'li tolaban ghairu jazimin. Perintah untuk mengerjakan sesuatu, tetapi perintahnya itu bukan sebuah ketetapan yang harus dikerjakan. Itu sunnah. Ya, ini kita membahas hukum syara dalam kacamata ilmu tauhid. Kalau hukum syara dalam kacamata fikih, kalau wajib adalah ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau kita berbicara hukum wajib dalam fikih, sesuatu yang wajib dikerjakan, sesuatu yang dikerjakan itu dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan itu mendapat dosa. Itu namanya wajib. Sholat 5 waktu. Maka saya jelaskan di sini. Seperti qawaidul Islam al-khamsi, seperti kaidah pokok dasar dalam agama Islam yang 5, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, wa nahwihima, dan juga selain pokok dalam masalah sholat, pokok akidah, pokok dasar agama Islam ini, selainnya itu. Kalau sholat, kalau kita tinggalkan, kita mendapat siksa, mendapat dosa. Tapi kalau mengerjakan mendapat pahala. Itu namanya wajib dalam hukum fikih. Kalau wajib dalam hukum, dalam ilmu tauhid, sesuatu yang diminta oleh Allah untuk dikerjakan dengan ketetapan yang harus. Sholat, puasa harus. Kalau sudah mukallaf, kalau dia sudah kena taklif, sudah balik, maka wajib dia melaksanakan sholat, puasa,
dan membayar zakat dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau sunnah itu perintah Allah, ketetapan perintah untuk mengerjakan sesuatu tetapi tidak menjadi keharusan. Thalaban ghairu jazimin. Permintaan atau perintah yang tidak menjadi sebuah ketetapan. Artinya bagaimana? Boleh tidak mengerjakan. Seperti di sini kasolatil fajri wa nahwiha, seperti sholat sunnah fajar atau sholat sebelum subuh, wa nahwiha dan sepadannya. Hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, puasa Senin Kamis, kita puasa hari Asyura, kita puasa apa itu di bulan Sya'ban itu dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan sunnah itu thalaban ghairu jazim, perintah tetapi perintahnya tidak menjadi sebuah ketetapan yang harus dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kalau dalam fikih, sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Gitu ya. Wat-tahrimu, jadi masuk kepada tolak tadi, yaitu hitamullah, perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah atau ibahah, hal-hal yang mubah. Perintah yang masuk ke perintah ini, satu wajib, kedua sunnah, yang ketiga tahrim, hukum haram. Apa itu hukum haram? Tolabul kaffi anil fi'li tolaban jaziman, yaitu permintaan untuk tidak melakukan. Tolabul kaffi, permintaan untuk tidak mengerjakan, anil fi'li perbuatan, tolaban jaziman dengan permintaan yang menjadi sebuah keharusan. Artinya permintaan untuk tidak mengerjakan benda ini, jangan mengerjakan perkara itu dengan ketetapan yang menjadi sebuah keharusan. Contoh seperti apa? Kasyirki billah wazina wa nahwihima, seperti syirik kepada Allah, wazina dan perbuatan zina, wa nahwihima dan sepadannya dari perbuatan syirik dan zina. Allah melarang kita melakukan syirik, Allah melarang kita berbuat zina dan sepadannya. Allah kita melarang kita mencuri, Allah melarang kita berbuat sesuatu yang artinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah kaidah di kitab tauhid itu adalah hukum haram itu adalah permintaan untuk tidak melakukan sesuatu dengan permintaan yang menjadi sebuah keharusan, artinya tidak boleh dikerjakan. Kalau dalam hukum fikih, haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Jadi hal-hal yang akan mendapat siksa kalau kita mengerjakan perkara itu, wa yuthabu ala fi'lihi, dan akan mendapat pahala kalau kita meninggalkan perkara itu. Jadi kalau larangan-larangannya seperti itu. Jadi larangan itu tidak boleh kita langgar, harus tidak dikerjakan, begitu maksudnya. Wal karaha wa hiya talaqul kaffi anil fi'li talaban ghairu jazimin, ka qiraatil Quran matalan fir ruku'i was sujud, dalam masalah ruku' dan sujud. Nah, kalau hukum makruh secara syara, yaitu permintaan atau perintah untuk tidak mengerjakan sesuatu itu, tetapi permintaannya tidak menjadi sebuah keharusan. Itu namanya hukum makruh secara syara. Nah, seperti apa? Baca
ayat Al-Quran ketika ruku, itu kan nggak boleh, makruh hukumnya. Kenapa? Karena yang disunnahkan ketika kita ruku baca subhanallah, apa subhanallah, subhanallah, oh lupa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, lupa saya, astagfirullah, subhanallah azimi, ya baca tasbih lah, baca tasbih subhanallah atau subhanallah azimi, ya begitu. Tapi kok ini malah baca Al-Quran dalam rukunya, bagaimana hukumnya? Makruh. Kenapa? Karena anjurannya tidak baca Quran tapi baca tasbih. Wasujud, dan ketika sujud kan juga sunnah baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sunnahnya, perintahnya begitu. Kok dia malah baca ayat Al-Quran? Nah, itu hukumnya makruh. Kalau dalam hukum fikih, makruh itu apabila kita meninggalkan karena perintah sunnah, karena kita ikut perintah itu, maka kita mendapat pahala. Tapi kalau kita mengerjakan perkara makruh itu tidak mendapat dosa. Jadi ada dalam ilmu usul itu masih ada garis bawah. Ma yuthabu ala tarkihi, itu suatu yang apabila kita meninggalkan mendapat pahala, tapi ada embel-embelnya apabila karena ikut perintah, karena perintahnya kan tidak boleh mengerjakan, tetapi tidak mendapat dosa kalau mengerjakan perkara makruh itu. Ya, kalau di hukum usul itu gini, hukum usul itu yang kayak saya sebutkan tadi itu, contoh ketika Rasulullah mengatakan kalian jangan minum sambil berdiri, nggak boleh kata Rasul. Itu bukan larangan yang sifatnya jazim, bukan larangan yang sifatnya menjadi sebuah ketetapan, tetapi larangan yang sifatnya tidak menjadi sebuah ketetapan. Artinya kalau kita mengerjakan ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang, meskipun larangannya tidak menjadi sebuah keharusan. Rasulullah melarang kita makan minum sambil berdiri, kita buang air kecil sambil berdiri, itu makruh. Makanya kalau ada masjid, usahakan masjid itu ada kamar mandinya khusus, jangan disiapin tempat buang air kecil yang berdiri, jadi malah nggak jadi makruh masjidnya gitu. Itu jadi kalau ke masjid usahakan kalau buang air kecil masuk kamar mandi biar bisa rokok. Kenapa? Karena kalau berdiri buang air kecilnya makruh. Dan boleh hadutu qaimah. Tapi andaikan kita berdiri boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak mendapat dosa gitu. Ya kenapa? Karena perintahnya adalah tidak menjadi ketetapan, thalaban ghairu jazimin. Tapi kalau kita sering mengerjakan perkara makruh itu, kita tidak akan menjadi walinya Allah. Wajar. Jadi kalau kita suka mengerjakan perkara makruh, itu sudah jauh dari kata-kata menjadi walinya Allah. Kenapa? Karena kalau walinya Allah itu tidak pernah mengerjakan perkara makruh. Itu kata guru saya waktu saya mondok begitu. Tidak pernah mengerjakan perkara makruh, dan orang yang suka mengerjakan perkara makruh tidak akan pernah menjadi walinya Allah. Kenapa? Karena perkara makruh itu benar gak berdosa, tapi Allah gak suka. Jadi kita hanya itu. Allah gak suka ketika kita mengerjakan perkara makruh itu. Makanya ketika kita membahas masalah takwa itu apa? Baik itu perintah wajib atau perintah sunnah gitu. Baik itu larangan-larangan yang diharapkan atau larangan-larangan yang dimakruhkan. Seperti itu ya. Amal ibahatu fahiya at-takhyiru bainal fi'li wat tarki. Jadi dalam hukum syariat ada hukum mubah namanya. Hukum mubah itu apa? Boleh milih.
boleh milih kita itu mengerjakan atau tidak. Jadi hukum mubah itu boleh milih kita mengerjakan atau tidak. Contohnya di sini seperti kan nikahi, seperti kita melakukan pernikahan. Wal bai'i, atau kita transaksi jual beli. Wa nahwihima, dan sepadannya atau semakna, atau juga contoh selain nikah dan bed. Apakah kita harus menikah? Tidak, boleh milih. Apakah kita harus makan? Ya tidak. Yang mau makan silakan, yang nggak makan ya nggak apa-apa. Yang mau nikah ya silakan, yang mau membujang ya nggak apa-apa. Bahkan kalau saya ngaji kitab Qurratul Uyun, ya. Kitab Qurratul Uyun di situ dijelaskan di antara hukum-hukum kita mau menikah itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, bahkan ada haram. Beliau cerita kitab itu, ya kalau di zaman Nabi melarang untuk membujang. Jadi paling jeleknya orang nanti dari kiamat itu orang yang mati dalam keadaan membujang. Itu katanya Nabi. Zamannya Nabi, zamannya Nabi. Tapi pengarangnya kitab Qurratul Uyun itu, ya kalau sekarang itu lebih baik membujang. Kenapa? Itu zamannya beliau. Kenapa? Karena kalau sekarang nikah itu justru mengkhawatirkan, ini bahasanya beliau ya, tapi kalau kita ya harus nikah karena kebutuhan. Andaikan dia menikah justru terjerumus kepada jurang kesesatan, andaikan dia nikah justru terperosok kepada hal-hal yang diharamkan, contoh, nggak bisa ngasih makan anak kita, istri kita, akhirnya dia alhamdulillah mencuri, korupsi, ya dan lain sebagainya lagi. Nggak bisa ngasih makan anaknya orang, karena demi mengasih makan anaknya orang nanti kita ngambil haknya orang yang bukan menjadi kuat haknya. Nah, kalau sudah seperti itu lebih baik nggak usah nikah, bujang aja daripada nikah malah justru mendapat dosa. Nah, di sini nikah itu boleh-boleh saja, mau nikah silakan, yang tidak mau nikah ya tidak apa-apa. Karena itu hukum. Yang mau makan silakan, yang mau makan ya nggak apa-apa. Mau tidur silakan, yang mau tidur ya nggak apa-apa. Itu hukum mubah namanya. Boleh-boleh saja, boleh milih dan tidak menjadi dosa atau pahala, kecuali perkara mubah itu kita niatin ibadah, beda lagi. Jadi kata Rasulullah itu banyak orang-orang yang mengerjakan amal-amal biasa tapi menjadi pahala karena diniatin ibadah. Begitu ya. Kita istirahat, capek pulang kerja, malam tidur. Tidur itu perkara mubah. Kita mau tidur ya silakan, mau melek sampai subuh ya silakan. Tapi ketika kita pilih lebih baik tidur, niat istirahat, biar nanti subuh semangat untuk ibadah, biar nanti jam 4 bangun bisa sholat tahajud. Maka tidurnya ini bernilai apa? Bernilai ibadah. Kita makan nih, nanti sarapan pagi, apa tujuannya? Nanti biar kita kerja semangat mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti kita kuat menjaga ketahanan tubuh, kesehatan bukan Allah Taala. Nilainya jadi pahala. Kita kerja mencari rezeki Allah, kita kerja keluar dari rumah karena pekerjaan. Itu hal bukan perkara wajib atau bukan hal-hal yang diperbolehkan, hal sifat biasa, mubah. Tapi ketika kita niat, aku kerja ini niat mencari rezekinya Allah untuk ngopeni anak istri saya, menjadi pahala. Gitu ya. Wal bai'i wa nahwihima. Nah, amal wad'u, kalau sifat wad'u, hukum wad'u itu artinya yang menjadi ketetapan
sebab musabab di dalam tercetusnya sebuah hukum gitu. Itu namanya hukum qadha. Untuk masalah hukum tolak dan ibahah apa itu? Fa'ibaratun an-nasbi syari sababan au syarton au mani'an lima dzukira minal ahkamil khamsati ad-dakhilati fi kalamina tahta talabi wal ibahah. Jadi kalau kita bahasakan hukum qadha ini adalah alatnya. Alat yang bisa menyebabkan ini menjadi hukum wajib atau menjadi hukum mubah, begitu ya. Alat yang bisa menyebabkan kita ini dapat perintah tolak mengerjakan sesuatu atau mengubah oleh milih sesuatu itu. Dicontohkan di sini seperti sabab, terus seperti syarat atau mane. Contohnya begini. Seperti sebab. Sebab itu apa? Ma yulzimu min adamil adam wa min wujudihil wujud bin nadhari ila dzatihi. Sebab itu apa sebab itu? Sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan ketika ini ada maka hukum ini ada. Dan benda ini tidak ada, kalau ini tidak ada menjadi hukum ini tidak ada. Berkaitan dengan zatiyahnya benda itu. Contoh di sini dijelaskan kazawali, seperti tergelincirnya matahari. Jadi duhur, ya waktu duhur itu kan setelah tergelincirnya matahari ke apa ya? Ke arah barat ya, sepenggalan. Jadi seukuran ketika matahari sudah tergelincir ke pindah ke barat kan gini. Istiwa itu kan matahari ada pas ada di atas kita. Jadi bayangan itu, ini bayangan ini ada di kaki di bawah kita. Itu istiwa lurus. Tapi ketika sudah bergeser ke barat, ada timbul bayangan ke belakang, itu sudah duhur sudah masuk begitu. Itu zawal namanya, bergeser. Maka kalau zawal ini sudah ada, berarti hukum wajib sholat duhur sudah wajib dikerjakan. Tapi ketika zawal ini tidak masih istiwa waktunya, maka hukum wajib sholat duhur belum ada. Ada timbulnya hukum wajib itu ketika sudah ini ada. Contoh yang lain seperti ini. Hukum zakat harta. Wajibnya kapan? Ketika sampai nisab. Ketika belum nisab, maka hukum wajib zakatnya tidak ada begitu. Itu namanya sebab. Ini berkaitan dengan masalah permintaan atau ibadah tadi. Sehingga di sini dijelaskan fa inna syari'a wada'ahu sababan liwujudid duri. Zawal itu syariat menetapkan sebagai sebab terhadap wajibnya sholat zuhur. Sehingga bagaimana? Kalau sudah zawal fayalzamu min wujudihi wujubud duhri wa min adamihi adamu wujubiha. Jadi kalau zawal sudah masuk berarti wajib sholat zuhur. Kalau zawal belum masuk berarti wajibnya sholat zuhur belum ada. Seperti itu ya. Nah, para jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung lagi besok bulan depan insyaallah bismillah. Semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin ya Allah.